Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septika Yaning Tias akan menjelaskan yang disuruh untuk menjelaskan materi yang diperintahkan di classroom yaitu yaitu tentang kelas range dan prefix lalu subnetting. Kita akan masuk ke PPT-nya. Maaf Pak. Kita fullkan dia. Jadi di sini saya Septi Cahyaning Tias akan menjelaskan tentang ini. Apa itu range? Range apa itu? Ya, range adalah kelas bawaan built-in class di Python yang digunakan untuk menghasilkan urutan angka secara otomatis. Biasanya range dipakai dalam perulangan seperti for, tapi sebenarnya ia adalah objek yang bisa diiterasi, iterable, dan bersifat lazy evaluation. Artinya angka tidak langsung dibuat sekaligus, melainkan dibangkitkan saat diperlukan. Sintaks dasar. Sintaks dasar ini ada tiga, yaitu range stop, range start stop, dan range start stop step. Astagfirullahaladzim, apa itu? Lalu penjelasan untuk parameter ini tuh start itu adalah angka pertama dalam urutan, default itu 0. Lalu stop itu angka batas terakhir, tidak termasuk stop eksklusif. Lalu step yaitu selisih antar angka default 1. Kapan kita bisa menggunakan range? 1. Saat melakukan perulangan dengan jumlah tertentu. Contoh, cetak 10 kali di codingan itu. Lalu, saat perlu iterasi dengan indeks. Contoh, akses elemen list dengan indeks. 3. Saat butuh perhitungan urutan angka efisien, karena range lebih hemat memori dibanding dengan list manual. Oke, lalu harusnya selesai. Ya, range-nya cuma segitu ternyata. Lalu di sini kita masuk ke traffic. Traffic itu apa itu traffic? Dalam jaringan komputer, traffic merujuk pada volume data atau jumlah paket yang melintasi suatu jaringan dalam periode waktu tertentu. Sama seperti lalu lintas kendaraan di jalan raya, traffic jaringan memiliki ramainya aliran data antar perangkat server dan pengguna. Singkatnya, traffic sama dengan aktivitas keluar masuk port data di dalam jaringan. Jenis-jenis traffic berdasarkan arah. 1. Inbound traffic, yaitu data yang masuk ke jaringan atau perangkat. Contoh, download file, menerima email, menonton streaming. Lalu yang kedua ada outbound traffic, yaitu data yang keluar dari jaringan. Contoh, upload video, mengirim email, mengunggah file ke cloud. 3. Ada internal traffic, yaitu data yang bergerak dalam jaringan lokal atau LAN. Contoh, mengakses printer jaringan dan berbagi file antar komputer kantor. Lalu ada jenis-jenis traffic berdasarkan pola penggunaan.
secara real time traffic, data harus dikirim tepat waktu. Yang kedua, sensitif terhadap delay atau jitter. Tiga, sebagai contoh itu ada video call, VoIP, live streaming, dan live streaming. Lalu ada di non real time traffic ini tidak terlalu sensitif terhadap keterlambatan, bisa ditunda atau buffer. Contohnya email, upload file besar, dan backup data. Terus itu. Lalu traffic berdasarkan jenis layanan. Web traffic itu ada browsing, HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada email traffic yaitu SMTP, POP3 dan IMAP. Lalu yang ketiga ada file transfer traffic, yaitu VTP, SVTP, peer to peer. Yang keempat ada streaming traffic yaitu YouTube, Spotify, dan Netflix. Ada gaming traffic yaitu data kecil tapi real time, misalnya online game. Lalu ada IoT traffic yaitu sensor, perangkat pintar, dan smart city. Lanjut, di sini ada karakter traffic jaringan. Satu ada volume, bandwidth, consumption. Ini jumlah data yang lewat dalam satu waktu, biasanya diukur dalam Mbps atau Gbps. Ada yang kedua throughput, yaitu kecepatan aktual data yang berhasil ditransmisikan. Yang ketiga ada latency atau delay, waktu tunda dari pengiriman hingga diterima. Lalu ada jitter, yaitu variasi delay yang terpaket berpengaruh pada kualitas streaming atau voice. Yang kelima ada packet loss, yaitu paket data yang hilang saat perjalanan menyebabkan gangguan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi traffic, yaitu jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna aktif, semakin padat traffic. Jadi kalau semakin banyak yang pakai, trafficnya jadi padat. Seperti jalan raya gitu. Kalau banyak penggunanya, mobil, motor, kayak penuh, padat jalan rayanya tuh. Jadi kayak sesek. Lalu ada jenis aplikasi, yaitu streaming video lebih berat dibanding email. Ada protokol yang digunakan, TCP, butuh konfirmasi, dan UDP langsung dikirim. Kapasitas jaringan yaitu bisa kecilnya bandwidth. Arsitektur jaringan itu topologi, routing, perangkat kelas. Keamanan sama dengan keamanan yaitu serangan DDoS bisa memperbesar traffic hingga tidak normal. Itu serangan dari luar gitu. Lalu ada manajemen traffic, yaitu karena traffic bisa padat, perlu pengaturan agar tidak terjadi congestion atau kemacetan jaringan. Beberapa teknik manajemen traffic yaitu traffic shaping, yaitu mengatur aliran data supaya lebih merata, misalnya dengan menunda sebagian paket. Yang kedua ada QoS, quality of service, memberikan prioritas pada jenis traffic tertentu, misalnya video call lebih diprioritaskan daripada download file. Lalu ada load balancing, yaitu berbagi traffic ke beberapa server agar tidak menumpuk di satu server saja. Yang keempat ada bandwidth allocation, memberi jatah bandwidth sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasi. Yang terakhir ada paket filtering atau firewall, mengatur traffic agar tidak semua paket bisa masuk, menjaga keamanan dan mengurangi beban. Lalu ada lagi traffic analysis, untuk memahami pola penggunaan jaringan. Dilakukan analisis traffic, tujuannya memantau performa jaringan, mendeteksi anomali atau serangan, merencanakan kapasitas jaringan, capacity planning. Alat yang sering digunakan ada Wireshark, paket sniper, NetFlow atau SFlow, monitoring protokol. Terus ada Logios, Zabbix, dan PRTG, monitor traffic real time. Lalu itu ada masalah akibat traffic tinggi, yaitu congestion, kebanyakan jaringan, semua aplikasi melambat.
atau semua aplikasi melambat. Ada paket loss tinggi, itu komunikasi gagal atau video call terputus-putus. Lalu ada latensi tinggi, yaitu delay terasa pada game online atau telepon. Lalu ada service down, jika traffic melebihi kapasitas server. Contoh kasus nyata: 1. Jam sibuk internet kampus. Siang hari traffic tinggi karena mahasiswa streaming dan mengakses e-learning. 2. Serangan DDoS, server dibanjiri traffic palsu sehingga layanan normal lumpuh. Ketiga, ada provider internet, yaitu membatasi traffic. VoP, Fire Osec Policy agar semua pelanggan menampilkan data wajar. 4. Aplikasi sehari-hari. WhatsApp call memerlukan stabilitas traffic low jitter, dan YouTube membutuhkan bandwidth tinggi. Analogi dengan lalu lintas jalan raya, bandwidth itu jumlah jalan raya, jumlah jalur jalan, traffic itu jumlah kendaraan, latensi itu waktu tempuh, jitter itu ketidakteraturan lampu lalu lintas, lalu paket loss itu kendaraan mogok atau hilang di jalan. Lalu QoS itu jalur prioritas untuk ambulans atau busway. Dengan analogi ini, semoga kita semua gampang memahaminya. Lalu kesimpulan dari traffic ini adalah traffic adalah gambaran aktivitas data dalam jaringan, bisa dikategorikan sebagai arah, pola, atau jenis layanan. Karakteristik penting yaitu volume, latensi, jitter, throughput, packet loss. Manajemen traffic itu ada QoS, shaping, load balancing yang sangat penting agar layanan tetap lancar. Lalu ada analisis traffic, membantu mengantisipasi masalah, meningkatkan kualitas jaringan dan menjaga keamanan. Lalu di sini ada subnetting. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan IP besar menjadi banyak jaringan IP yang lebih kecil. Subnet tujuannya mengorganisir alamat IP secara efisien, meningkatkan keamanan dan performa, serta mempermudah manajemen jaringan dan routing. Secara singkat, ini saya secara singkat kita punya blok alamat misalnya 192.168.0/24 dengan subnetting kita memecah blok itu menjadi beberapa blok kecil, misalnya menjadi 4/26 menjadi subnet. Setiap subnet punya alamat network dan broadcast dan tentang host yang dapat dipakai. Konsep dasar yang harus dipahami dulu itu yang pertama IP address atau IPv4 itu 32 bit, biasanya ditulis dalam bentuk desimal ABCD, 4 oktet masing-masing 8 bit. Contoh 192.168.10.67. Lalu ada subnet mask, prefix like itu subnet mask juga 32 bit, contohnya 255.255.255.0. Sering ditanyakan sebagai prefix length /24, berarti 24 bit. Paling kiri ada network bits. Notasi CIDR itu 192.168.1.0/24. Lalu pembagian bit network host itu itu jika prefix itu total bitnya ada 32. Jika prefix sama dengan slice n, maka n bit untuk network, sisanya 32 min n bit untuk host. Atau jumlah alamat dalam subnet 2
dibagi dalam kurung 32 min n. Jumlah host dapat digunakan normal adalah 2. Ya, kalau kayak gini itu apa? Apa ini dibagi? Dibagi. Ini tuh ini loh, rumus 2 dibagi dalam kurung 32 dikurang n min 2. Mengurangi alamat network dan broadcast. Itulah pokoknya. Oh, catatan khusus untuk yang slice 31 dan slice 32 ada aturan revisi khusus. Lalu ada definisi komunikasi data adalah proses pertukaran data digital antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Lalu definisi jaringan komputer yaitu sekumpulan komputer dan perangkat jaringan yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya perinter server internet. Lalu komponen sistem komunikasi data ini ada pengirim atau sender, perangkat asal data misalnya PC, smartphone, dan server. Lalu ada penerima itu receiver, perangkat tujuan misalnya komputer lain, server, IoT device. Pesan atau message yaitu data atau informasi yang dikirim. Lalu ada media transmisi, saluran yang sering digunakan, kabel serta optik, mikrobel, dan satelit. Lalu ada protokol komunikasi atau aturan yang mengatur pengiriman data, misalnya TCP atau IP. Perangkat pendukung ada router, switch, hub, access point, dan modem. Jenis jaringan berdasarkan cakupan. Ini ada LAN, local area network, jaringan lokal, ruang lingkup kecil seperti laboratorium, kantor, dan rumah. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, ini mencakup area kota atau kampus. WAN itu Wide Area Network, mencakup wilayah luas antar kota atau negara. Internet termasuk WAN, internet kita. Lalu GAN, Global Area Network, mencakup global jaringan lintas dunia, misalkan backbone internet. Ini ada topologi jaringan, bentuk fisik atau logis hubungan antar perangkat bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihan sederhana dan murah, kekurangan rawan tabrakan data. Lalu ada star, ini setiap perangkat terhubung ke switch atau hub pusat. Kelebihannya mudah dikelola jika satu kabel rusak tidak dapat diganggu lainnya. Kekurangan jika pusat rusak semua mati. Lalu ada ring, perangkat terhubung melingkar, data lewat satu arah. Kelebihan data lebih diatur. Kekurangannya jika satu ring rusak bisa ganggu seluruh jaringan. Tree, ada gabungan bus dan star. Hybrid, ada kombinasi beberapa topologi sekaligus. Media transmisi yaitu kabel tembaga, UTP atau STP, murah, sering dipakai LAN. Fiber optik, kecepatan tinggi dan jarak jauh. Wireless, Wi-Fi atau Bluetooth, fleksibel, tidak butuh kabel. Lalu ada microwave dan satelit, komunikasi jarak jauh. TV satelit, komunikasi antar negara. Modul komunikasi data, ini ada simplex, satu arah saja, contohnya radio dan TV. Half duplex, dua arah tapi bergantian, contoh walkie talkie. Full duplex, ini ada dua arah bersama, contoh telepon dan video call. Lalu ada modul referensi komunikasi. Model OSI atau Open System Interconnection ada 7 lapisan, yaitu fisikal,
yang menjerumus ke media fisik dan kabel. Lalu ada data link yang menjerumus ke MAC address dan internet. Lalu ada network yang menjerumus ke IP address dan routing. Lalu ada transport menjerumus ke TCP dan UDP. Lalu ada session mengelola sesi komunikasi dan presentation, enskripsi dan konversi. Lalu ada application, yaitu aplikasi langsung ke pengguna seperti HTTP, FTP, dan DNS. Lalu ada model referensi komunikasi, yaitu model TCP dan IP, lebih praktis dipakai di internet. Itu ada network access, link layer, internet, IP routing, transport, TCP atau UDP, dan application HTTP, SMTP, DNS. Protokol paling populer itu IP, Internet Protocol itu alamat dan routing. Lalu ada TCP, Transmission Control Protocol, yaitu handshaking dan reliabilitas. UDP, User Diagram Protocol, yaitu cepat tanpa koneksi, cocok untuk streaming. Lalu ada HTTP atau HTTPS, itu web. Lalu ada FTP, yaitu transfer file. Lalu ada SMTP, POP3, dan IMAP, itu email. DNS itu penerjemah nama domain ke IP. Tantangan dalam jaringan itu ada delay dan latensi, yaitu waktu tunggu tinggi, bisa ganggu info IP atau game. Nah, ini yang tadi lah ya. Ini yang tadi, ini tren masa depan dan teknologi terkait, itu ada 5G dan 6G, internet super cepat. Lalu ada IoT, itu Internet of Things, perangkat pintar saling terhubung. Lalu ada cloud networking, yaitu penyimpanan layanan berbasis awan. Lalu ada virtualisasi jaringan, yaitu manajemen lebih fleksibel. Lalu ada cyber security, yaitu semakin penting. Lalu ini ada cheat sheet 4, prefix, mask, alamat per subnet, usable host. Apa 2 gini 6 itu 2 pangkat 6 ya, Cak? Kalau kayak gitu tuh pangkat 1. Oh ya, maaf Pak. Maaf. Jadi ini yang bisa saya bagikan, yang bisa saya jelaskan, saya paparkan. Baiklah, sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.